ngajarin. Iya juga. Mic-nya ibu yang di ayo ibu dekat mic. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di masa pandemi. Iya Bu. Ya Bu. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Boleh Ibu minta bantuan anak-anak untuk berdoa, salah satu siapa yang mau memimpin doa? Iya, Bu. Biasanya Tia, Bu. Iya Bu. Ya teman-teman, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya Bu. Terima kasih. Doa makan Riani. Doa makan. Kemarin sudah Ibu WA melalui grup WA, sudah disiapkan pensilnya? Udah, Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. HPS-nya sudah siap semua? Kok kertas tuh, Bu? Sudah Bu. Aduh Bu, aku lupa Bu. Pakai buku loh, Bu. Oh, buku juga tak apa. Bu, adanya buku nggak apa-apa. Sudah Ibu kirim ya melalui WA. Ya, Iya Bu. Bu. Iya Bu. Udah nggak ngasih tahu, Bu. Iya, baik. Sebentar, mau presentasi di mana ya? Rono suarane Bu Dedek. Iya, Bu. Enggak kabar Bu. Bu Dede. Bu. Iya, Bu gurunya mana? sudah kelihatan yang Ibu share melalui PT. Kita dengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Nggak ada, Ya Bu. Enggak ada Bu, belum tulisannya muncul. Bu. Nah ini. Sudah terdengar? Suaraku jelek lagi. Belum Bu. Oke. Enggak bisa keputar ya? Dari Sabang. Baik, kita Udah, nyanyi Bu, aja bersama-sama Pimpin sama ya. Yusuf Ya, aja, Bu. Bu. Kan pinter nyanyi, Bu. Bareng-bareng aja Bu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Bangsa Merauke menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nyanyi semua ya, Bu ya. Iya Bu. Masih pales. Nah, lebih Nggak apa-apa. semangat sekarang. Lebih Semangat, Bu. semangat. Iya. Semangat Bu. Bu. Kan habis nyanyi Bu. Iya. Nah, terus Ibu tanya, sekarang masih pada di rumah? Di rumah Bu. Iya Bu, di rumah. Di rumah pada punya hewan peliharaan nggak? Ada, Bu. Ada Bu. Punya Bu. Ayam. Iya, ada ayam. Iya. Saya punya Ayam burung, Bu. makan apa sayang? Ada kucing, Bu.
Kucing, Bu. Ikan. Ikan cupang, Bu. Punya kambing, Bu. Bebek. Tokek, Iya. Bu. Semuanya hewan apa? Oh, ini baru muter. Ayo nyanyi lagi ya, Bu. Iya. Ajar. Menjadi satu itulah Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. aku baik. Indonesia. Indonesia-nya aja. Ya, baiknya untuk hewan kesayangan tadi di rumah, ada yang punya kucing? Ada, Bu. Aku, Bu. Iya. Ada yang punya kelinci? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak punya, Bu. Punyanya ayam. Saya. Kita punya ayam? Iya. Ayam bergerak menggunakan apa, sayang? Kaki. Kaki. Bu. Kaki. Sayapnya Kalau bergerak. kucing bergerak menggunakan apa? Kaki. Kaki. Iya, nanti di sini anak-anak setelah pembelajaran kita bisa membuat gambar cerita dari hewan kesayangan. Lalu bisa membuat bisa menyebutkan alat gerak hewan dari hewan kesayangan kita masing-masing. Baik, amati gambar di bawah ini ya. Iya, Bu. Wah, kelincinya Di situ banyak, ada gambar Bu. apa aja di situ? Kelinci, Bu. Kelinci, Bu. Ada gambar kelinci. Itu Yusuf. Ada bapaknya Apu, Bu. Ada Yusuf. Yusuf rambutnya kribo. Di bawah ini ada gambar apa? Ayo amati dulu gambarnya. Oh, kelincinya. Ada gambar apa itu? Kelincinya lompat, Bu. Lepas. Ya, ini disebut dengan gambar ilustrasi atau gambar cerita. Gambar cerita itu merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi, di dalam gambar ilustrasi itu harus ada gambarnya, baru di bawahnya ada sebuah cerita. Apa kejadian dari gambar itu? Bisa juga gambar cerita berupa komik, ya, berupa pamflet, atau gambar akun yang lainnya. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu WA kemarin, kalian di rumah sudah mempunyai hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Mari kita membuat sebuah gambar cerita. Sudah siapkan buku HVS-nya disiapkan. Pensilnya juga disiapkan. Ya, sudah, Bu. Ya. Nah, mari kita buat dulu gambar ceritanya. Bu, aku nggak bisa gambar lagi. Iya, Gambarku bisa juga jelek, melalui Bu. bisa difoto. Malu aku, Bu. Nah, ada contohnya. Sudah Ibu kirimkan di LKPD langkah-langkah membuatnya ya sayang ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Yang punya kelinci silakan menggambar kelinci. Yang punya kucing Kelinci malah juga gambaran silakan menggambar kucing. Dan yang punya akuarium, punya ikan di rumah, silakan boleh bercerita tentang hewan kesayangannya
Asik. Nah, sekarang Ibu tanya, kelinci itu bergerak menggunakan apa tadi? Kaki. Kaki, Bu. Kaki, Bu. Kaki. Nah, sekarang perhatikan di bawah ini. Nah, kelinci itu termasuk hewan tetrabrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan tulang belakang. Nah, di sini kerangkanya sudah Ibu contohkan. Silakan diamati. Nah, di sini kelinci bergerak menggunakan kaki. Fungsi kaki, ada yang bisa menyebutkan fungsi kaki kucing? Untuk melompat, Bu. Untuk melompat, pintar. Selain itu, untuk apa lagi? Untuk jalan, Bu. Untuk berjalan. Jadi Ambil fungsi makan. untuk makan pakai kaki apa pakai mulut? Mulut, Bu. Buat ambil makan, Bu. Oh, Buat buat nyari ambil Bu. Nyari makan, makan iya. loh, Bu. Ibunya nggak dengar ya. Pintar, buat ambil makan dia berjalan. Makan kelinci menggunakan wortel. Sehat itu. Kelinci untuk bergeraknya yaitu menggunakan kaki. Kakinya bisa dengan meloncat. Kaki belakangnya lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Selain itu di gambar ini ada gambar apa lagi, Nak? Ada kerangka apa ini? Andal ya, Bu. Ada. Iya. Kadang menggunakan apa, Nak? Jalan, Bu. Menggunakan kan? Kaki. Kaki. Ya, kadal bergeraknya dengan cara merayap dan menggunakan kaki. Ada di sekitar kita kadal? Ada, Bu. Oh, banyak. Ada, Bu. Kayaknya Bu yang suka di pohon-pohon itu loh, Bu. Di pohon mah bunglon ya? Pintar, di pohon itu bunglon bukan kadal. Nah, ini beberapa jenis hewan tetrabrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Ada ikan, ada hewan kata, di sini termasuk amfibi, dan hewan reptil, ada ular, ada burung, dan juga banyak hewan lainnya. Baik, di sini ada teks tentang sudah Ibu kirimkan LKPD-nya, nanti dikerjakan ya untuk hewan yang ada di lingkungan sekitar, apa organ geraknya dan apa fungsinya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada teks bacaan. Ada teks bacaan tentang gerak ikan dalam air. Ya, ada yang Ibu untuk membacakannya? Bu, nggak kelihatan teksnya, Bu. Nggak kebaca punya aku, Bu. Coba Ibu selekso. Ini dikecilin aja, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Bu, gede banget. Udah kelihatan? Udah, Bu, tapi lebar. Udah, Bu. Tapi nggak jelas. Nggak jelas, Bu. Tapi masih bisa dibaca kok, Bu. Oh ya, siapa yang mau bantu baca paragraf pertama? Iya, Bu. Oh, Tia, ya silakan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Iya, dari yang dibacakan oleh teman kita Tia, di situ di mana ide pokoknya? Apa itu ide pokok? Nah, di sini Ibu jelaskan dulu.
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Di sini juga ada kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan kalimat topik untuk mengembangkan paragraf. Baik, dari yang dibacakan oleh temannya tadi, oleh Tia, ide pokoknya ada di mana tentang cerita ikan tadi? Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Iya, pintar sekali. Ya, Mas Yusuf pintar sekali. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Itu paragraf yang pertama. Selanjutnya, ada yang bisa membacakan paragraf yang kedua? Riani, Bu. Iya, boleh Riani bantu dibacakan. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Iya, Peter, terima kasih. Tepuk tangan. Tangan untuk Riani. Iya, dari bacaan yang dibacakan oleh Mbak Riani. Nah, di sini kita cari ide pokoknya. Ada yang bisa menjawab? Ide pokoknya susah itu. Apa? Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk Rudal. Iya, itu termasuk dalam ide pokok. Baik, paragraf yang ketiga. Ibu bacakan ya, kalian mengamati. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dalam tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Ya, dari yang Ibu bacakan tadi, ada yang bisa menebak apa pokoknya? Ikan berenang memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik, Bu. Iya, pintar. Nah, jenis ikan ini termasuk hewan tetraberata.
vertebrata yang memiliki tulang Belakang. Nah, mari silakan anak-anak bisa kerjakan di lembar LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Sudah di-print semua kan? Sudah, Bu. Iya. Rusak Bu printer. Nggak ada tempat ngeprint, Bu. Kulit tangan. Catat aja ya, Bu. Iya, boleh. Nah, bagaimana tadi anak-anak sudah bisa mencermati hewan di sekitar kita? Bisa Bu. Berjalan, Ya, Bu. ada yang merayap, ada yang melompat. Coba Ibu tanyakan, hewan yang merayap apa? Kadal. Oh, Ada buaya. Cicak. Cak. bisa. Pinter semua ya. Itu termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, dari materi tersebut, kalian paham tentang alat geraknya? Kucing bergerak menggunakan apa tadi? Kaki. Kaki. Kaki, Bu. Nah, kalau ikan berenangnya menggunakan apa tadi? Sirip. Sirip, Bu. Nah, pintar semua. Nah, jadi kesimpulannya, kalian bisa membuat gambar dari hewan kesayangan dan mengidentifikasi alat geraknya, serta bisa membuat dan menyimpulkan informasi dari teks bacaan. Hari ini pintar semua, anak Ibu. Kemarin nggak bisa. Oke, baik. Siapa? Kesimpulan dari kita belajar tadi, apa aja? Kalian bisa apa aja? Menentukan gagasan. Gagasan pokok. Pokok Bu. Mencari Hewan vertebrata, Bu. Siapa? Mbak tak omong enggak? Alat gerak hewan. Gambar ilustrasi, Bu. hewan. Nak lorong ini kena mangan sih. Bisa menggambar Ilustrasi. Jadi tidak bisa mangan sih. dari semua pelajaran tadi. Adakah yang belum Bersyukur jenengan. Sudah Bu. Iya. Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham nanti untuk materi selanjutnya kita belajar tentang tempat mana hewan-hewan itu hewan-hewan itu hidup atau habitatnya. Ya, Baik, Bu. terima kasih. Ya, selanjutnya kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Anak-anak, bisa ada yang bantu pimpin doa untuk menutup pelajaran. Tadi Mbak Tia sudah, sekarang siapa lagi? Ya, Bu, gantian. Iya, Ibu Siti, Kak Siti boleh? Ya, Mbak Siti. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sebelum pelajaran ditutup. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, semuanya tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan kalau mau keluar rumah ya. Ya Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Terima kasih Bu Dedek. Berikan applause dulu teman-teman buat Bu Dedek. Ye. Oke.